Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 21 Juni 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pengunjung bersyukur gedung Pasar Mardika Ambon akhirnya dibersihkan. Gedung baru Pasar Mardika mulai dibersihkan oleh petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Maluku. Titik pembersihan diantaranya area taman, bagian kiri kanan gedung hingga selokan. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, belasan petugas masih mengangkat sampah yang bertebaran, mulai dari kayu bekas, sisa sayuran, dan plastik kemasan. Sampah itu kemudian ditumpuk di trotoar sebelum diangkut oleh armada sampah milik Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon. Kepada tribunambon.com, Koordinator Lapangan Poli Watumlawar mengatakan pembersihan berlangsung sejak pukul 5 sore dengan jumlah petugas sebanyak 15 orang. Sementara itu sampah yang telah dikumpulkan baru akan diangkut oleh armada pada malam hari. Dia pun berharap pedagang juga pengunjung bisa bekerja sama menjaga kebersihan gedung Pasar Mardika. Sementara itu salah seorang pengunjung mengaku senang akhirnya sampah dibersihkan. Informasi lainnya Tribuners, hujan deras, jalan depan SPN Paso tergenang air, pengendara resah. Jalan Walter Mogonsi di Kota Ambon, tepat di depan SPN Paso, tergenang air hingga nyaris setinggi lutut orang dewasa. Genangan air ini terjadi menyusul hujan dengan intensitas tinggi sejak pagi tadi, Sabtu 21 Juni 2025. Pantauan tribunambon.com, pengendara yang melintas terpaksa menurunkan laju kendaraan. Ada juga yang memilih mematikan mesin, kemudian kendaraannya didorong ke titik yang aman. Beberapa di antaranya pengendara mengalami mati mesin atau mogok saat melintasi genangan air.
Angki, 43 tahun, salah seorang pengendara mengaku kerap mendapati kondisi itu setiap kali hujan deras mengguyur wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Menurutnya, genangan air bersumber dari saluran drainase yang tersumbat akibat sampah. Dia pun berharap pemerintah segera membersihkan atau membereskan penyebab banjir karena sangat meresahkan. Gedung Pasar Rumah 3 bocor, plafon ambruk hingga air genangi lapak, pedagang ngeluh. Sejumlah pedagang di Gedung Pasar Rumah 3 Ambon mengeluhkan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, Sabtu 21 Juni 2025, kondisi gedung begitu memprihatinkan. Atap di lantai 2 gedung bocor, plafonnya pun telah ambruk, bagian dinding juga dipenuhi lumut. Air hujan yang masuk melalui lubang atap pun merembes hingga ke lantai 1. Alhasil pedagang terpaksa melapak dengan kondisi lantai tergenang air. Salah seorang pedagang, Tino, mengungkapkan keresahannya. Diketahui lantai 2 gedung Pasar Rumah 3 tidak bisa difungsikan lagi karena kerusakan parah. Sementara itu lantai 1 gedung yang ditempati pedagang pun kondisinya jauh dari nyaman.
Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, intensitas hujan tinggi, Jalan Pasar Binaya Masohi tergenang air. Intensitas hujan yang cukup tinggi melanda Kota Masohi dan sekitarnya sejak pagi dini hari, Sabtu 21 Juni 2025. Akibatnya, jalan bagian tengah di Pasar Binaya Masohi terendam luapan air dari drainase. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekira pukul 9.53 waktu Indonesia Timur, ketinggian air mencapai mata kaki orang dewasa. Jalan bagian tengah pasar dengan perkiraan panjang 150 sampai 200 meter itu terendam luapan air hingga lapak pedagang di sisi-sisi jalan ikut dirembes air hujan. Terparah di bagian perempatan dekat pos Pol PP, air nampak meluap menutupi persimpangan jalan itu. Terlebih di bagian depan konter handphone dekat Masohi Plaza, jalanan juga nampak terendam air dengan ketinggian hampir sebetis orang dewasa. Tersumbatnya drainase di sisi-sisi jalan rupanya menjadi penyebab meluapnya air hingga menutupi jalan di dalam pusat perbelanjaan itu. Salah seorang pedagang tahu tempe, Wasani, mengatakan bahwa setiap musim hujan, air selalu meluap menggenangi jalan. Menurutnya, luapan air saat ini masih biasa saja, lantaran dulunya saat musim hujan, luapan air bisa mencapai betis orang dewasa. Terpisah dari itu, salah seorang pedagang bumbu dapur, sebut saja Mama Bunga, menjelaskan kondisi ini selalu terjadi setiap tahunnya. Bahkan dikatakan ini sudah menjadi pemandangan biasa di kala musim hujan. Sehingga kondisi tergenangnya jalan sudah menjadi pemandangan biasa bagi pedagang saat musim hujan tiba. Ia berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki drainase di sisi jalan sepanjang Pasar Binaya Masohi. Kurang kalau hujan satu hari itu bagi banjir bisa di atas lapangan gitu tanggal sampai sini rumah sampai di atas sini. Masih dari Masohi, Tribuners, musim hujan, harga cabai rawit merangkak naik Rp80.000 per kilo di Pasar Binaya Masohi. Musim penghujan, harga cabai rawit mulai merangkak naik. Terbukti harga komoditas unggulan itu mencapai Rp80.000 per kilo di Pasar Binaya Masohi. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekira pukul 11.28 waktu Indonesia Timur, komoditas pangan itu mengalami kenaikan harga Rp15.000. Pasalnya pekan lalu usai Lebaran Idul Adha masih di angka Rp65.000.
Di lain sisi, cabai keriting saat ini dipasarkan Rp60.000 per kilo, nampak stabil seperti pekan lalu. Padahal awal bulan Juni 2025 sempat dibanderol Rp80.000 per kilo. Ada pula tomat yang dipasarkan di Pasar Binaya mengalami penurunan harga, di mana saat ini dipasarkan Rp20.000 per kilo. Padahal 2 pekan lalu berada di angka Rp30.000 per kilonya. Pedagang bumbu Mama Waeno, 51 tahun, saat ditemui tribunambon.com, dia mengaku walaupun musim hujan, namun stok dagangan dari pemasok masih terbilang banyak dan mencukupi. Barang yang dipasok dari daerah Kilo, Desa Makariki. Namun sebelum sampai ke tangannya, pemasok di daerah Kilo memperoleh hasil kebun itu dari petani di daerah Kobi, Seram Utara. Wanita parubaya yang beralamat di Sugiarto, Kelurahan Letuwaru itu menyebut selepas salat subuh ia langsung bergegas ke pasar karena sudah memiliki langganan. Soal aksi demonstrasi, Fahri Alkatiri menyebut kalau demo narasi harus kuat, isu mantap. Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT Fahri Husni Alkatiri akhirnya buka suara sikapi aksi demonstrasi di kantor Bupati Rabu 11 Juni 2025 lalu. Demonstrasi tersebut terkait pengangkatan dan pemberhentian pejabat atau kepala desa oleh Bupati yang dinilai cacat prosedur. Ditegaskan pengangkatan dan pemberhentian pejabat desa telah sesuai prosedur. Bupati pun menyarankan kepada para demonstran untuk memperdalam isu dengan data yang valid. Lanjutnya, pemerintah selalu membuka ruang diskusi dan sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan siapapun. Mengingat pembangunan daerah butuh kolaborasi semua pihak. Diberitakan sebelumnya, sejumlah pemuda yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi atau LMND, cabang SPT di Kabupaten Seram Bagian Timur atau SPT, berunjuk rasa di depan kantor Bupati Rabu 11 Juni 2025. Mereka menuntut kejelasan pemerintah daerah terkait pengangkatan dan pemberhentian pejabat atau kepala desa oleh Bupati Fahri Husni Alkatiri yang dinilai cacat prosedur. Yang dari gorong saja. Kalau memang ini ruang demokrasi seperti itulah masih terjadi dan pemerintah daerah terbuka untuk komunikasi dengan siapapun. Sebenarnya gini, beta sing larang demo itu boleh saja, tapi sebenarnya
mestinya demo itu dilakukan ketika saluran komunikasi tertutup. Ketong kan buka ruang nih, kalau mau komunikasi datang kita bicara. Begitu. Apa yang salah dari pemerintah daerah yang betul menurut teman-teman, ketong diskusi. Kalau pemerintah daerah salah, kita sangat siap memperbaiki kalau ada kesalahan. Tapi kalau ketong benar atau itu masuk di kewenangan penuh pemerintah daerah, ya jangan diributin. Kira-kira begitu. Ketong butuh sebenarnya konsolidasi kekuatan semua unsur supaya daerah ini lebih cepat maju. Ya, begitu. Jadi sih ada masalah. Kita kalau boleh saran juga, kalau ada teman-teman mau demo, bagusnya narasinya itu kuat, isunya itu mantap, sehingga ketong bisa debat. Kita akan sangat senang kalau ada yang demo dan kasih ide yang positif buat daerah. Tapi kalau temanya soal apa yang jadi kewenangan pemerintah daerah, ya sulit. Itu kan boleh, kalau teman-teman bilang, Pak, tapi itu kan subjektif. Emang iya, itu subjektif dan itu kewenangan penuh pemerintah daerah. Siapa yang menurut saya itu tepat, itu yang saya pilih menurut saya. Kan bukan menurut yang lain, kan kewenangan saya yang tanda tangan. Kira-kira begitu saja. Yang pasti semua yang kita tunjuk sesuai dengan komitmen kami. Mereka adalah ASN, bukan guru, bukan nakes. Saya bilang bahwa ada mahasiswa ini sudah terpolitisir dengan program datang di sini. Ini bukan dislike, bukan suka tidak suka, tapi ada kerangka berpikir yang pintar dan tawanan kepada pemerintah daerah. Soal kebijakan mengamankan sampah menang sampah. Beta ingin sampaikan kepada katong semua, katong bangun kabupaten ini, katong semua bangun kabupaten ini dengan rasa cinta. Kenapa kata-katakan demikian? Karena katong ingin keluar. Hadir di sini karena katong ikut malu. Kenapa malu? Karena dong bikin SK kayak dong mau pergi pencuri ayam malam-malam. Dong pagi di rumah-rumah kos. Ngeri, puluhan nakes di SBT dihantam badai saat berikan pelayanan kesehatan di Kesui, Watubela. Puluhan tenaga kesehatan atau nakes Puskesmas Tamher Timur, Kecamatan Kesui, Watubela, Kabupaten Serang Bagian Timur atau SBT, dihantam badai saat memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kejadian naas itu terjadi saat para nakes hendak balik dari Desa Utal menuju puskesmas mereka setelah memberikan layanan kesehatan Kamis 19 Juni 2025 sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Timur. Beruntungnya speedboat yang ditumpangi selamat hingga tujuan setelah melewati gelombang air laut yang berulang kali menghantam mereka. Kepala Puskesmas Tamher Timur Husni Samiun, 39 tahun, saat dikonfirmasi tribunambon.com via WhatsApp, Jumat 20 Juni 2025 membenarkan kejadian tersebut. Ia mengaku peristiwa itu terjadi setelah pihaknya melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Desa Lahema dan Desa Uta. Menurutnya, langkah tersebut terpaksa ditempuh sebab tidak ada akses lain menuju sejumlah desa tanpa menggunakan transportasi laut. Kata dia, perjalanan menggunakan jalur darat maupun laut sama-sama berisiko. Apalagi saat musim timur itu, jalur darat pun tak kalah berbahayanya. Dirinya mengakui kejadian serupa bukan baru kali pertama dirasakan. Hal itu berlangsung setiap kali saat hendak memberikan layanan kesehatan. Mewakili pihaknya, Husni berharap pemerintah Kabupaten SBT tidak menutup mata atas risiko yang kerap mengancam para nakes yang hendak bertugas. Pantang menyerah. Lutut lagi makan sari mie mantap toh. Duh. Weh. Tentara diri apa? Saya tadi mau kembali cerita, batang kelapa lah terjun dari atas.
Ya, ini ibu-ibu bidan, ibu-ibu suster yang lagi berjuang ke posyandu. Hati-hati ya, jangan sampai ada yang terpleset. Jalan ini sudah ada jalan lain lah Ibu Haji. Lah don dua mana? Dahlia dong mana? Sandal boleh kapan? Hah? Buka sandal nanti lah baru cuci tidak? Nanti dikali di bawah baru cuci. Nih. Nyeri. Pindah. Weh, pindah kita lego ini. Ceng. Allahumma rabbana atina fid dunya. Mari. Jalan. Bisa? Kita ke berita terakhir Tribuners, cuaca buruk, harga sayur di pasar Langgur naik per ikat Rp10.000. Akibat curah hujan tinggi di Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, Provinsi Maluku, harga sayur di pasar Langgur mulai merangkak naik. Pantauan tribunambon.com Jumat 20 Juni 2025, rata-rata lapak yang berjualan sayur nampak sebagian besar kosong. Jikapun ada, harga sayur dibanderol pedagang dengan harga Rp10 hingga Rp15.000 per ikat. Kontras dengan hari biasanya yang dibanderol dengan Rp5.000 per ikat. Jenis sayuran dimaksud antara lain sawi, kol, kacang panjang, kangkung, bayam, terong, dan ketimun. Mina, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengaku sudah kurang lebih 1 pekan stok sayur jadi tidak menentu. Dirinya menuturkan banyak pedagang yang kerepotan imbas berkurangnya pasokan sayur yang tidak menentu. Dijelaskannya, pedagang mengambil dari pemasok dengan harga Rp8.000, dijual Rp10.000, hanya untung sekitar Rp2.000 saja. Pembeli juga mengaku kerepotan dengan harga sayur yang naik. Parkir mana? Mobil motor mau mah.
Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.